Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga Bapak, Ibu, wabarakatuh. Duyuk Rahmat semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Direktur Utama PT Al-Amin Mulia Lestari, Bapak Haji Unang Abdul Fattah. Yang terhormat Pembimbing Umroh 30 April 2023 Ustazah Hajah Yayat Solihat. Yang berbahagia dan kami banggakan Bapak Ibu Duyuk Rahmah Jemaah Dakut Travel Sawal 30 April 2023. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat panjang umur. Alhamdulillah kita semuanya bisa bersilaturahim walaupun memang melalui online pada malam hari ini, yang mana hari ini adalah seperti pramanasik agar Bapak Ibu lebih memahami dan mengetahui rukun umroh, syarat umroh, wajib umroh, serta larangan-larangan umroh. Jadi pada saat nanti manasik lebih hatam ya, lebih memahami lagi. Ya sudah mahirlah, tidak ada keraguan lagi. Salawat serta salam kita panjatkan, kita aturkan selalu ke junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada kita semuanya sampai hari ini. Insya Allah semoga sampai akhir zaman dan dengan pembacaan sholawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya awali dengan sedikit pantun. Di Kota Bandung ada Gua Keramat. Selamat bergabung Bapak Ibu Duyuk Rahmat di acara Manasik Umroh 30 April 2023. Perkenalkan, nama saya Airoswati, insya Allah yang akan memandu acara Manasik online malam hari ini. Acara hari ini tidak akan panjang lebar ya Bapak Ibu. Yang pertama kita pembukaan, lalu yang kedua langsung acara inti yang akan disampaikan oleh pembimbing umroh kita Ustazah Yayat. Baiklah, untuk berkah dan lancarnya acara manasik pada malam hari ini, kita buka acara manasik malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang inti, sekali lagi malam ini kita tidak panjang-panjang tapi langsung ke acara inti, yaitu penjelasan pemaparan teknis ibadah umroh yang akan disampaikan oleh pembimbing umroh kita Al-Mukarramah Ustazah Hajah Yayat Solihat. Kepada Ustazah, silakan. Baiklah Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Utama Dakut Travel Bapak Haji Unang Abdul Fattah. Yang saya hormati teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan dari tim Dakut Travel. Yang saya hormati Duyufur Rahman Umroh Syawal berangkatan 30 April 2023 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat nikmat karunia-Nya. Di malam hari ini kita dapat bersilaturahim via Zoom dalam rangka pramanasik sebelum bertemunya di hotel ya, yang insya Allah sering juga sih. Ya aku kan bajunya emang kayak begini.
yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 29 April 2023. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita mohonkan kepada Allah agar rahmat dan ampunan senantiasa tercurah kepada kita sebagai hambanya yang setia. Amin ya rabbal alamin. Duyufur Rahman yang kami hormati. Sebelumnya kami perlu sampaikan kita menyepakati waktu ya. Kalau pagi pada kerja, siang pada kerja, sore juga udah persiapan untuk buka. Jadi mudah-mudahan malam ini walaupun mungkin ini akhir dari aktivitas kita di siang hari, tidak mengurangi semangat kita untuk silaturahim, untuk belajar sama-sama ya di Zoom ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Jamaah Dakut Travel yang kami hormati, insya Allah keberangkatan kita pada tanggal 30 April. Teh Ai disampaikan apa itinerary dulu atau Langsung memakai teknis saja. Nanti itu kalau Teknis. perjalanan insya Allah Pak Haji kan. Oke, baik. Via ini enggak Teh materinya? Ditampilkan Mas Arif atau gimana? Oh, ya sebentar. Mas Arif. Sebentar saja. Ya. Bapak Ibu pada sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sudah pada taraweh belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Yang belum masih ada waktu nanti ya selesai Zoom, insya Allah. Kita menanti Mas Arif dulu nih menampilkan materinya. Ya, sudah saja. Ya, selamat datang Duyufur Rahman, calon-calon tamu Allah. Insya Allah jumpa lagi kita nanti di manasik di Hotel City ya Teh, insya Allah ya. Ya, di Hotel City pagi ya. Registrasinya pagi. Ya, pada tanggal 29 April. Mudah-mudahan sehat semua dan insya Allah kita berharap mudah-mudahan sebelum jam 8 kita sudah sampai di hotel. Insya Allah. Lanjut Mas Arif. Lanjut lagi. Nah, manasik umroh, kegiatan wajib diikuti oleh calon jamaah umroh. Kemudian memastikan mengerti dan memahami manasik umroh. Ketiga, memastikan mengerti dan memahami itinerary perjalanan. Ini penting sekali untuk kita ketahui ya, sehingga umroh kita insya Allah berikan kemudahan. Seluruh rangkaian ibadah umroh dapat kita laksanakan dengan baik sehingga memperoleh umroh yang makbul, makbulah, mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Mas Arif. Amin. Persiapan umum bimbingan manasik dan pembagian perlengkapan sudah ya perlengkapan. Nanti jika ada perlengkapannya yang belum, mohon info ke saya boleh atau ke tim Dakut Travel boleh, sehingga nanti saat manasik bisa dibawakan. Misalkan, kok pas dibuka untuk laki-laki ini ya, kok nggak ada sabuknya ya, gitu. Sampaikan saja. Oh, pas saya belum dapat buku manasik, sampaikan aja. Insya Allah semuanya kita fasilitasi. Persiapan ruhani, mempelajari buku panduan dan doa-doa. Ini ngomong-ngomong udah pernah dibuka belum nih buku panduannya dan doa-doanya? Belum, mau daftar. Udah. Belum? Udah, Bu. Oh, sudah. Berarti sudah hafal satu buku ya? Udah. Ada yang bisik-bisik tuh di belakang, katanya dipandu sama Ustazah, kita tinggal ngikutin. Begitu tuh katanya. Oke, baik. Lanjut. Minta maaf kepada keluarga, tetangga, dan teman. Ini barangkali sudah dimulai dari kemarin-kemarin ya. Sudah diinfokan bahwa insya Allah kami akan berangkat sekeluarga. Kami akan berangkat dengan teman-teman pada terbangnya pada tanggal 30 April. Mohon dimaafkan ya dan lain sebagainya. Insya Allah sudah seperti itu ya. Jadi jangan diem-diem aja. Takut dikata ria, akhirnya nggak minta maaf, nggak ada pergi aja begitu. Nah, itu kurang baik. Ya.
Jadi penting meminta maaf pada keluarga, ya, tetangga dan teman-teman. Kemudian ketiga berwasiat. Nah, apa kira-kira nih wasiatnya? Punya utang nggak arisan? Nah, sampaikan. Mohon maaf, ini biasanya pekerjaan ibu-ibu ya. Nah, mama punya utang sekian. Utang apa, mah, arisan gitu. Kebetulan mama sudah dapat duluan 3 bulan lagi gitu kan yang belum dibayarkan. Tolong ya nanti dibayarkan, seperti itu kira-kira lah ya. Kemudian menulis titipan-titipan doa dan titipan lainnya. Ya ini kan biasanya kita, oh mau berangkat umroh ya Bu, mohon doanya ya untuk anak saya, sudah sekian tahun belum diberi keturunan, mohon diberikan apa namanya, didoakan nanti di sana ya, dicatat namanya siapa, seperti itu ya. Oh titipan doanya apa? Atau mungkin anak saya udah lama belum dapat jodoh juga, mohon doanya ya, catat aja di situ ya. Dipersiapkan dari sekarang. Kemudian ketiga, persiapan fisik dengan membiasakan banyak jalan kaki. Nah, ini harus terbiasa karena apa? Nanti 1 kali umroh kira-kira itu sekitar 6 kilo. Jadi kalau ada suara yang lain nih, dari mana nih? Membiasakan berjalan kaki ya, biar kaki kita itu terlatih. Setiap pagi kah atau pagi dan sore kah? Seperti itu ya. Kemudian persiapan materi dengan membawa ini, membawa apa nih? Bekal secukupnya ya. Oke. Nah, kemudian menukarkan rupiah. Ada yang dari kemarin juga sudah info ke saya, Ustazah gimana cara penukaran rupiah? Insya Allah nanti kita akan membuka di grup itu ya, misalkan gini. Penukaran uang 500 real sebesar 1.100.000 misalkan. Silakan yang ingin menukarkannya di list ya. Itu kita sudah ngelis saat sebelum ketemu di hotel. Jadi Ibu mau menukarkan berapa ya, nanti di list saja sesuai dengan yang ada di situ. Insya Allah saat manasik ada jeda istirahat, kita ada memfasilitasi penukaran uang real. Kemudian mengisi kartu ATM dengan dana secukupnya. Nah, ini kemarin ada yang tanya juga, berapa sih saya harus bawa uang ke sana? Nah, masalahnya mau beli emas atau tidak. Kalau cuma sekedar jajan, ya secukupnya 3 juta cukup lah. Tapi kalau pengen beli emas, ya untuk uang 3 juta nggak cukup. Ya mungkin persiapan harus 10 juta gitu. Makanya di sini penting mengisi kartu ATM dengan dana secukupnya. Seperti itu ya. Lanjut Mas Arief. Macam-macam ibadah. 1 ibadah jismiyah badan, yang kedua ibadah maliyah harta, yang ketiga ibadah qalbiyah hati. Jadi ada ibadah dengan jism fisik, ada mal, ada qalbun hati. Oke, lanjut. Lanjut Mas Arief. Kemana ini Mas Arief? Apa itu ibadah badan, ibadah jismiyah? Mas Arief. Mas Arief kemana nih? Terus Rip. ini udah. Oh, sinyal ya. Ibadah qalbiyah, ibadah jismiyah kelewat nih Mas Arief ini. Ibadah qalbiyah, ibadah yang oke. Pertama tadi ibadah jismiyah, ya. Kemudian ibadah maliyah, yang ketiga ibadah qalbiyah. Ibadah jismiyah adalah ibadah yang dilakukan seseorang dengan dirinya sendiri. Seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran. Itu kategorinya ibadah jismiyah. Lanjut. Ibadah maliyah, ibadah yang dilakukan seseorang dengan hartanya seperti zakat, sedekah, membayar kifarat. Kemudian yang ketiga adalah ibadah yang dilakukan seseorang dengan hatinya, ini disebut ibadah qalbiyah. Ya, ibadah yang dilakukan seseorang dengan hatinya seperti niat, berzikir,
merenungi, mentafakuri kekuasaan Allah, itu kategorinya ibadah qalbiyah. Masalahnya adalah dikelompokkan, di manakah, dimasukkan kemana ibadah umroh? Kira-kira kemana Pak, Bapak dan Ibu? Umroh ada di mana kira-kira? Apakah di ibadah jismiyah, apakah di maliyah, ataukah di qalbiyah? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya semuanya. Tiga-tiganya ya, karena alhamdulillah semuanya sudah pelunasan. Nah, kalau dikatakan bahwa ibadah umroh ini mencakup ketiga ibadah tadi, ya, ibadah badan, ibadah harta, dan ibadah hati, bagaimana dengan pahalanya? Gitu. Ini barangkali yang memotivasi kita ingin sekali berumroh dan ingin segera berangkat. Gitu kira-kira ya. Apalagi yang nabung sudah lama. Bismillahirrahmanirrahim. Biar naik. Hadzal bait di'amatul Islam man kharaja yawma hadzal bait min hajin aw mu'tamarin aw zairin kana madmunan 'ala Allah azza wa jalla in qabadahu an yudkhilahul jannah wa in raddahu bi ghanimatin wa ajrin. Ka'bah ini adalah tiang agama Islam, siapa saja yang mengunjunginya baik untuk berhaji atau umroh dan lainnya, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia meninggal dunia, maka akan langsung dimasukkan ke surga. Dan apabila dia dikembalikan ke rumahnya, maka dia kembali dengan keuntungan dunia dan pahala. Masya Allah. Kemudian hadis kedua, man kharaja min hadzal wajhi bihajjin aw bi'umratin famata fihi lam yu'rad wa lam yuhasab wa qila lahu udkhulil jannah. Siapa saja yang pergi haji atau umroh dan meninggal dunia di sana, dia tidak akan dihisab, akan dikatakan kepadanya silakan masuk surga. Selanjutnya adalah pengertian umroh. Umroh itu berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah khusus. Ini mohon difahami bahwa yang akan kita laksanakan nanti adalah tawaf, sa'i, dan tahallul. Kita melaksanakan wukuf enggak kira-kira ya? Melontar jumroh enggak ya? Lontar. Enggak. Jumroh, melontar enggak? Lontar. Enggak saja. Enggak saja. Enggak ya. Nih mohon dipahami bahwa kita tidak wukuf karena kita belum berhaji, bukan haji yang kita lakukan. Karena bukan haji. Jadi yang hanya kita lakukan adalah tawaf, sa'i, dan tahallul. Apa itu tahallul? Menggunting rambut minimal 3 helai. Semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon diperhatikan nanti ya setelah ini. Jangan sampai nanti ada rukun yang ketinggalan, karena kalau rukun ketinggalan maka tidak sah umroh kita. Lanjut Mas Arief. Ini hukum-hukum dalam umroh. Ada rukun umroh, ada wajib umroh, ada sunnah umroh. Mudah-mudahan kita seluruh rangkaian ini kita bisa laksanakan dengan sempurna sehingga umroh kita mabrur. Amin ya rabbal alamin. Apa itu rukun umroh? Nah, ini mohon diperhatikan. Rukun adalah perkara yang harus dikerjakan dalam umroh. Apabila ditinggalkan, maka umrohnya tidak sah. Yang pertama adalah niat umroh. Rute perjalanan kita dari Jakarta ke Jeddah, kemudian dari Jeddah kita langsung ke Madinah. Karena kita langsung ke Madinah, di Madinah 3 hari, maka nanti niat umroh kita di mana kira-kira? Ada yang sudah tahu kalau rutenya dari Madinah? Ada yang sudah tahu? Di Bir Ali, alhamdulillah. Insya Allah, saya yakin ini jamaah kita sudah ada yang pernah umroh juga ya. Dan ini mungkin umroh kedua atau umroh berikutnya. Tapi saya lihat terutama jamaah saya ada beberapa yang memang baru berangkat pertama kali ini besok di Syawal. Jadi mau diperhatikan niat kita nanti di Masjid Bir Ali.
Kemudian kita akan melaksanakan, kita menuju Mekah itu naik kereta ya, naik kereta cepat. Apa yang kita laksanakan sampai Mekah? Kita istirahat nanti sebentar, kemudian kita infokan bahwa sebentar lagi kita akan kumpul di lobi dalam keadaan berwudu. Apa yang akan kita laksanakan? Adalah tawaf. Tawaf berapa putaran kira-kira? Suaranya nggak kedengeran, Ustazah. 7. 7 putaran. Ya. Setelah tawaf, nanti kita akan melaksanakan sa'i. Setelah sa'i, kita akan tahallul. Dan ini mohon diperhatikan, yang kelima adalah tertib. Rukun umroh ada 5. Pertama adalah niat umroh, ya, yang kita biasa ucapkan labbaik Allahumma umratan. Kemudian yang kedua tawaf. Setelah tawaf kita akan laksanakan sa'i. Halo? Jelas? Jelas Ustazah, lanjut. Oh iya, enggak, tadi kecil katanya. Tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Setelah tahallul itu harus berurutan ya. Tertib itu artinya berurutan. Enggak bisa setelah niat tahallul dulu saya. Habis tahallul sa'i dulu kali ya, enakan. Habis sa'i mah adem, habis gitu baru ke Ka'bah, enggak bisa seperti itu. Tapi harus berurutan semuanya. Paham sampai di sini mengenai rukun umroh? Karena kalau salah satunya tertinggal, maka tidak sah umroh kita. Paham ya? Paham. Paham. Kalau tidak nyaut, saya takutnya pada ngantuk ini. Lanjutkan, Mas Arief. Nah, wajib umroh. Perkara yang harus dikerjakan dalam umroh, tapi apabila ditinggalkan dapat diganti dengan dam dan umrohnya sah. Yang pertama adalah niat umroh dari miqat. Tadi miqat kita dari arah ke Madinah, maka di Bir Ali. Kemudian meninggalkan larangan ihram, nanti akan kita pelajari. Kemudian yang ketiga adalah tawaf wada, tawaf perpisahan. Lanjut Mas Arief. Sunnah umroh. Perkara yang jika dikerjakan akan bertambah pahala umroh dan bila ditinggalkan tidak mengganggu keabsahan umroh. Kalau ibu-ibu biasanya udah paham banget apa itu sunnah. Sunnah adalah jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Tidak berdosa. Tidak berdosa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau boleh saya rubah begini ya Pak. Tadi tidak berdosa, tidak apa-apa. Apa itu sunnah? Sunnah adalah jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan rugilah kita. Kalau rugilah kita berarti senantiasa untuk melaksanakan yang sunnah. Apa itu sunnah umroh? Yang pertama adalah mandi ihram. Sunnah ihram. Karena rute kita di Madinah, maka nanti kita akan info. Itu kalau tidak salah di hari Rebo kita ya menuju, kita berangkatkan hari Minggu, terbang hari Minggu ya. Hari Minggu. Nah, hari Minggu. Kemudian Rabunya Ya. itu ba'da zuhur ya, kita akan menuju Masjid Bir Ali. Sebelum ke Masjid Bir Ali kita infokan itu paginya Bapak Ibu dimohon untuk mandi sunnah ihram. Maka mohon nanti info apapun akan kita sampaikan lewat WA group. Jadi mohon saling menginfokan ke teman-temannya terutama yang satu kamar. Karena info apapun tidak akan kita japri satu-satu tapi lewat grup WhatsApp. Mandi sunnah ihram. Saat mandi sunnah ihram ini boleh nggak kita pakai sabun, pakai sampo? Masih boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Jadi suka ragu itu saat mandi sunnah ihram, kan nggak boleh pakai wewangian. Nanti setelah niat, ini kan belum niat. Jadi justru saat mandi sunnah ihram ini kita anjurkan pakai sabun, kemudian pakai sampo. Nah terus setelah mandi mau pakai wewangian silahkan, tapi disemprotkannya jangan di pakaian, di badan saja. Ya. Kemudian merapikan rambut, menggunting kuku. Ya, masih masuk sunnah ini karena kita belum niat. Paham sampai di sini? Baik. Kemudian disunahkan pula sholat sunnah ihram. Ya, sholat sunnah ihram.
Pakai parfum, ini masih boleh ini memakai parfum. Tapi ingat tadi kita sampaikan di badan, jangan di pakaian ya. Kemudian talbiyah, doa dan salat sunnah ihram kapan akan kita lakukan kira-kira di mana itu? Kalau rute kita dari Madinah. Ada yang tahu? Wah, pada Bir Ali. iya, di Bir Ali nanti ya. Kita insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan untuk, karena kita memang naik kereta ya, biasanya kalau tidak sempat maka niatnya nanti mikotnya itu di stasiun, tapi kita usahakan mudah-mudahan bisa untuk mampir ke Bir Ali untuk salat zuhur di situ. Kemudian salat sunnah ihram. Nah, setelah salat sunat ihram, apa yang kita lakukan lagi? Mas Arief lanjut. Mohon maaf sebentar. Salat sunnah ihram kita lakukan berapa rakaat ini? 2 rakaat. Suratnya, rakaat pertama surat apa? Surat rakaat pertama dianjurkan membaca surat Al-Kafirun. Al-Kafirun. Ya, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Tapi kalau surat Al-Kafirun itu juga belum hafal, silahkan surat apa saja. Yang penting jangan sampai dibolak-balik akhirnya nggak selesai-selesai tuh. Ya. Silahkan saja. Tapi dianjurkan tadi surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Oke. Ini tadi sudah ya meminta maaf dan doa. Salat sunnah safar. Ini balik lagi ke belakang ya Mas Arief. Mas Arief? Sinyalnya kan sebentar. Oh. Salat sunnah safar, sebentar, jangan diklik dulu. Ini ada tadi salat sunnah safar itu kapan kita lakukan? Bapak Ibu, salat sunnah safar kapan kita lakukan? Sebelum Pas mau naik pesawat kali ya. naik pesawat. Sebelum naik pesawat. Sunnah safar kita lakukan di rumah. Hotel City atau di rumah? Ya, di rumah masing-masing sebelum keberangkatan. Nah, saya lihat di jadwalnya itu kita sampai Hotel City kan maksimal jam 8. Maka kalau sempat perjalanan dari mana dulu ya, katakanlah kalau saya aja dari Ciputat itu 1 jam. 1 jam kalau ke Hotel City ya. Maka saya sholat sunnah ihramnya yang biasa saya lakukan adalah sebelum sholat subuh. Karena setelah sholat subuh saya sudah siap-siap untuk langsung berangkat. Jadi sebelum sholat subuh saya sholat sunnah safar 2 rakaat. Kemudian menunggu waktu azan. Kemudian sholat subuh, setelah itu persiapan untuk ke Hotel City. Jadi saya biasanya berangkat itu 5:30 udah berangkat. Karena saya diupayakan untuk sampai duluan sebelum Bapak Ibu sampai. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau sholat sunnah safarnya kapan? Oh lupa, belum sholat sunnah safar. Nggak apa-apa nanti di Hotel City saja. Kalau lupa. Demikian. Lanjut Mas Arief. Nah, masalah tadi, maaf, ada doa bersama ya. Ini kok balik lagi ke belakang. Ini sebelum keberangkatan ya Mas Arief ya. Nah, doa bersama ini maksudnya saat kita sebelum berangkat ke Hotel City. Ya, saya mohon semua jamaah sebelum berangkat naik mobil masing-masing, koper masukkan aja dulu ke mobil, kemudian tas yang menjadi tas tenteng kita itu termasuk tas Daku Travel yang merah ya, itu sudah kita persiapkan, kita pegang, kemudian berdoa di depan rumahnya masing-masing. Setelah berdoa jangan sampai ada yang masuk lagi ke rumah gitu. Oh ini ketinggalan, oh odolnya lupa nggak dibawa, oh anduk ketinggalan, jangan seperti itu. Dipersiapkan semuanya sehingga sebelum kita menuju kendaraan kita semuanya sudah siap. Setelah doa langsung Bismillahirrahmanirrahim langsung menuju ke kendaraan masing-masing. Seperti itu ya. Nah doa bersama teknisnya terserah apakah mau manggil Pak Ustadz atau sekeluarga saja. Apalagi kayak Bu Penny itu sekeluarga ya.
Ada bertujuh. Nah, itu. Bertujuh aja Iya. kumpul di depan. Kalau memang satu tempat, doa bareng-bareng gitu kan. Bapak yang mimpin atau Bu Penny yang mimpin silakan. Yang lain mengamen. Seperti Iya. itu. Lanjut, Mas Arif. Sholat di pesawat ya, nanti akan kita sampaikan teknis bagaimana saat tayamum ya, karena sholat di pesawat ini teknisnya Bapak Ibu juga nanti akan kita kasih itinerary perjalanan di grup kali ya Teh. Jadi nanti kita melihat terbang itu kalau tidak salah kita jam 11.30 kita sudah terbang. Ya. Berarti sholat zuhurnya nanti kita lihat apakah di atas pesawat zuhur jamak takdim asar ke zuhur ataukah yang jamak takhir zuhur ke asar. Karena ini penerbangannya jam 11.30 kita sudah terbang. Gitu ya. Lanjut. Nah. Oh. Mas Arif. Ini tadi kita dari pesawat kan langsung ke Jeddah ini. Ini bandara sampai di Bandara Jeddah. Pesawat yang akan kita pakai Garuda. Kalau Garuda, seperti perjalanan saya kemarin di akhir Februari, itu kita landingnya di Bandara Haji. Jadi di Jeddah itu kan ada 2 bandara ya, Bandara Internasional dan Bandara Haji. Kalau Bai Saudi ya, itu di Bandara Internasional. Kita alhamdulillah di Bandara Haji. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena di Bandara Haji itu begitu kita keluar turun dari pesawat, kemudian pemeriksaan paspor, tidak jauh itu langsung menuju bus. Tapi kalau Bandara Internasional sangat-sangat jauh dan diperlukan fisik yang kuat untuk jalan kaki ya. Insya Allah besok kita di Bandara Haji. Alhamdulillah. Nah, dari Bandara Jeddah ke Hotel Madinah kita menempuh bus. Kok ada tulisannya naik kereta cepat gitu ya? Kereta cepat itu bukan dari Jeddah ke Madinah, tetapi dari Madinah nanti menuju Mekah. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita akan naik bus, waktu tempuh kurang lebih 6 jam. Nah, ini kesempatan kita ada di pesawat itu yang tidak bisa istirahat, mudah-mudahan di bus bisa tidur gitu ya. Nah, tapi yang sudah istirahat berbanyak bersolawat karena kita akan menuju Madinah. Jadi dianjurkan untuk memperbanyak solawat. Itu. Lanjut. Nah, ini pakaian ihramnya ya seperti ini. Untuk ibu-ibu pakaian mukenanya berapa sih yang harus dibawa? Kemarin pada bertanya seperti itu. Kalau menurut saya 2 cukup itu. Kemudian bawahannya nggak usah dibawa. Kenapa? Nggak akan dipakai. Menuhin koper doang. Jadi cukup atasannya saja. Pertama mukena Daku Travel ya. Jangan sampai ketinggalan. Mukena Daku Travel itu penting. Kenapa pentingnya? Untuk masuk Raudhah pasti kita wajibkan memakai baju Daku Travel. Ketika umroh 1, umroh kedua kita wajibkan pakai Daku Travel. Ketika ada kesempatan nanti kita upayakan masuk ke Hijr Ismail pun itu untuk yang wanita saya anjurkan memakai mukena Daku Travel, shawl dan ID card. Itu 3 rangkaian itu tidak bisa dipisahkan. Nah, terus mukena yang satu lagi warna apa? Warna lain silahkan, tapi jangan terlalu mencolok ya. Jadi tadi cukup membawa 2 mukena Daku Travel dan satu lagi silahkan bawa mukena sendiri. Atasannya saja, yang bawahnya tidak perlu dibawa. Untuk bapak-bapak, cukupkah 2 helai kain ihram? Insya Allah cukup. Kita akan umroh yang dari Daku Travel 2 kali ya. Umroh pertama itu hari Rabu. Saya lihat di rencana perjalanannya demikian. Kemudian yang umroh kedua biasanya kita ada seling sehari istirahat, kemudian hari berikutnya umroh lagi. Tapi karena kita umroh yang pertama itu hari Rabu malam, nah saya lihat umroh yang kedua hari Kamis. Karena hari Jumat itu kredit kalau kita melakukan umroh di pagi hari sudah berjubel. Itu kan persiapan untuk sholat Jumat. Ya. Seperti itu. Mudah-mudahan pada sehat malam umroh, paginya sudah persiapan lagi untuk umroh. Nanti cara berpakaian akan kita sampaikan saat manasik. Oke. Nah, lanjut.
Ini butuh Ustaz praktek. Perlukah menggunakan sabuk pengaman? Nah, untuk bapak-bapak, perlu nggak Pak sabuk pengaman? Jangan sampai hilang, harus dibawa itu. Ya, karena saat berihram untuk bapak-bapak, sabuk itu akan digunakan. Lanjut. Nah, ini mohon diperhatikan. Bapak Ibu masih semangat? Ya. Semangat, Bu. Si semangat Bu. Alhamdulillah. Ihram dan larangannya ini juga materi yang paling penting. Jangan sampai ada yang melanggar aturan ihram. Lanjut. Nah, untuk laki-laki memakai larangannya ya, tidak boleh memakai pakaian berjahit. Mohon maaf ya, di Daku Travel tidak dianjurkan untuk bapak-bapak memakai CD. Walaupun CD-nya itu jahit sendiri, hanya 2 helai kain ihram inilah yang dipakai. Sama sabuk tadi ya. Kemudian tidak boleh memakai alas kaki yang menutupi jari-jari kaki dan menutupi mata kaki atau tumit. Nah, ini penting. Bapak sudah diperiksa belum itu? Sepatu atau sendal apa yang akan digunakan saat umroh? Intinya begini Pak, untuk bapak-bapak, sandalnya itu atau sepatunya itu harus tertutup depan dan harus terbuka depan dan terbuka belakang. Tidak boleh tertutup. Maka jangan pernah mau umroh memakai sendal hotel. Karena sendal hotel itu tertutup depan walaupun terbuka belakang. Paham ya Bapak-bapak nih, laki-laki? Paham, Bu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menutup kepala dengan menutup yang lekat, yang melekat. Pakai peci misalkan gitu. Maka biasanya saya ingatkan itu, Pak, kita menuju Madinah. Mohon maaf ya, kita bentar lagi ke Mekah, copot aja deh tuh. Apa namanya pecinya, takut lupa. Gitu. Masukin aja dulu deh ke tasnya. Ya, takut lupa. Untuk berikutnya. Nah, ini. Jadi seperti inilah alas kakinya. Laki-laki ya, nih. Ini yang aman. Terbuka depan, terbuka belakang. Oke, lanjut. Nah, ini yang tidak boleh. Ini kalau sendal hotel itu kan tertutup depan ya. Terbuka belakang tapi tertutup depannya, itu tidak bisa. Lanjut. Nah, apalagi ini. Ya, ini mau ke hutan. Untuk wanita sekarang. Bersarung tangan. Tidak boleh bersarung tangan. Ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada yang melekat apapun menutup muka, wajah. Jadi saat umroh, kita suka sampaikan, mohon maaf deh dicopot dulu maskernya. Saat kita sedang ihram, karena itu menutup wajah. Jadi harus terbuka. Wajahnya, jangan ada yang menutupinya. Lanjut. Nah, mohon maaf sebentar. Untuk bapak-bapak, boleh nggak kira-kira ya kalau pakai kaos kaki setelah niat ihram? Boleh nggak Pak? Ya, bapak-bapak mana ini? Nggak boleh. Nah, nggak boleh ya Pak. Kebalikannya, kalau ibu-ibu harus memakai kaos kaki menutup aurat. Tapi kalau bapak-bapak tidak boleh memakai kaos kaki. Itu kebalikannya. Bagi keduanya, bagi laki-laki dan perempuan tadi dilarang menggunting kuku. Kok tadi boleh sih? Tadi kan belum niat. Ini kita sudah niat kan? Kemudian dilarang memotong bulu-bulu atau rambut. Mohon maaf, termasuk kalau lagi ngupil. Ngupil itu, kalau lagi ngupil hidungnya aja dipegang, jangan dimasukin tangannya. Ada rambut yang mengikuti, ya ngupil, rambut ngikut, ada yang copot. Nah itu sama aja nih, berarti rontok itu. Rontok dengan sengaja. Ya. Kemudian meminang, menikahkan tidak boleh karena sedang ihram. Lanjut. Bercumbu, bercinta.
Mohon maaf nanti ya yang sekamar suami istri biasanya saya sampaikan. Bapak Ibu jauhi onta. Kenapa jauhi onta? Karena damnya kalau ada yang sampai melakukan hubungan suami istri saat ihram. Saya bicaranya saat ihram, bukan sebelum atau sesudah. Kapan sih itu? Setelah labbaik Allahumma umrotan, kemudian kita laksanakan tawaf, sa'i, tahallul, ya, gunting rambut itu. Setelah itu kan selesai. Nah, di masa-masa itu berlakunya jangan sampai ada yang melanggar aturan ihram. Termasuk ini bercumbu, bercinta, tidak boleh. Ya, kemudian apa nih? Menebang pohon, membunuh hewan. Oke, lanjut. Sama jangan diputus. Menggunakan parfum. Nah, termasuk hand sanitizer ya. Itu biasanya ibu-ibu yang tertib disangkutin itu di tasnya. Itu saya periksa-periksa terus itu sebelum kita berniat, kita periksain semuanya. Yang memakai hand sanitizer karena akan niat umroh, maka masukin dulu itu semuanya. Kemudian termasuk apa sih yang wangi? Tisu basah kalau wangi itu nggak boleh kita pergunakan. Ya, jadi termasuk nanti andaikan ada kita dapat nasi kotak, kita periksain dulu tuh apakah di situ ada tisu basah, tisu untuk makan itu ya. Kalau tidak wangi nggak apa-apa, tapi kalau wangi jangan dipakai karena sedang ihram. Menggunjing, mencaci, berkata-kata porno atau bertengkar, ya ini juga tidak boleh. Oke. Mohon maaf, boleh nggak sih sampai hotel kita kan udah dari Madinah tadi udah niat, terus kita habis pup atau habis pipis kita pakai sabun, boleh nggak? Nggak boleh. Sabun, boleh nggak? Nggak boleh. Nyentuh sabun, boleh? Tidak boleh, karena itu termasuk wewangian. Nanti saling mengingatkan. Oke, lanjut. Tawaf. Ya. Kita anggap saja kita tadi sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Kita sekarang Rabu malam ya, Rabu malam menuju Masjidil Haram. Apakah langsung begitu sampai Mekah? Enggak. Tubuh kita kan butuh asupan makanan. Jadi kita arahkan begitu turun dari bis langsung ke hotel kita, kemudian pembagian kunci ya. Kalau misalkan kamar itu sedang dibersihkan, kami arahkan untuk menuju restoran. Makan dulu, harus makan karena fisik kita akan berjuang tawaf dan sa'i. Nah, setelah selesai baru nanti kita arahkan pembagian kunci, istirahat sebentar, sekedar berwudu, nanti jam sekian mohon kumpul di lobi seperti itu kita sampaikan. Dan semua jamaah sudah dalam keadaan berwudu. Baru nanti kita arahkan. Suci dari hadas dan najis pada bagian badan, pakaian, dan tempat. Nah, keberangkatan kita dari Hotel City itu kan memakai baju Daku Travel ya, memakai batik. Kalau dirasa-rasanya itu ada najisnya atau kena najis, maka begitu sampai mohon maaf, kita rutenya dari Madinah dulu ya. Dari Madinah kita memakai baju putih ya, biasanya untuk ibu-ibu dan mau kena Daku Travel. Insya Allah itu masih posisi aman ya. Cuman mohon maaf banget. Yang sepuh kan kadang begitu ke toilet, ya tadi kecipratan nih baju mama, misalkan gitu kan, kecipratan najis gitu. Mama ganti dulu, silahkan ganti. Ya, karena apa? Saat kita berumroh itu harus suci dari najis dan hadas pada pakaian, badan, dan tempat. Lanjut. Menutup aurat. Ingat tadi pernah ada tuh ya, begitu sampai ke lobi. Loh kok kaki saya dingin-dingin, kata ibu-ibu. Ternyata dia lupa tidak pakai kaos kaki. Harus pakai kaos kaki untuk ibu-ibu. Ingat, untuk bapak-bapak walaupun itu cuaca dingin malam, jangan sampai ada yang memakai kaos kaki. Karena itu menutupi depan dan belakang kaki. Lanjut. Niat tawaf. Nawaitu tawafa lil umrati qurbatan ilallahi ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati,
nanti insya Allah kita akan dibekali wireless. Wireless itu akan kita berikan saat manasik, ya. Semuanya akan kita berikan nanti saat kita sudah sampai hotel, kemudian wireless itu kita taruh di tas kita, tas yang merah Daku Travel. Begitu sampai pelataran, ya, mohon dipersiapkan juga kantong plastik. Untuk apa? Untuk memasukkan sendal kita. Jadi sendal kita masukin ke plastik, baru masukin ke tas kita, tas Daku Travel. Wirelessnya akan kita pasang saat di pelataran Masjidil Haram. Dicek semuanya, gitu ya. Nanti kita menuju apa namanya, Ka'bah. Nah, sebelum kita labbaik apa namanya, Bismillah ya Allahu Akbar, maka nanti kita niat tawaf dulu ya. Nawaitu tawafa lil umrati qurbatan ilallahi ta'ala. Nanti mengikuti saya. Lanjut. Memulai dan mengakhiri tawaf pada sudut Hajar Aswad. Ini penting karena apa? Ada beberapa orang yang saat itu saya udah apa namanya, tawaf kok. Yang penting kan 7 putaran. Nah, 7 putarannya dari mana? Nah, ini harus kita pahami bahwa setiap memulai tawaf dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad. Nanti kita insya Allah akan praktek. Kemudian lanjut. Ini ya. Garisnya kelihatan kan ya? Nah, setiap ini, garis ini di sudut Hajar Aswad namanya. Ini pasti berjubel di sini. Karena apa? Melambaikan tangannya, ingat bahwa Ka'bah selalu berada di sebelah kiri kita ya. Bismillah. Jangan sampai badan kita menghadap Ka'bah, bukan, tapi berada di sebelah kiri. Bismillahi Allahu Akbar. Setiap dari sampai sini. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus sampai ujung sini adalah rukun Yamani. Sudut sebelum Hajar Aswad adalah rukun Yamani. Saat sampai rukun Yamani yang kita ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kalau tadi di Hajar Aswad Bismillahi Allahu Akbar sambil dikecup. Bismillahi Allahu Akbar dikecup ya. 3 kali Bismillahi Allahu Akbar dikecup. Kemudian begitu di ujung sebelum Hajar Aswad itu namanya rukun Yamani. Kita hanya mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar tanpa dikecup. Kemudian kita baru baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai Hajar Aswad kita mulai lagi Bismillahi Allahu Akbar dikecup lagi. Demikian seterusnya sampai 7 putaran. Paham ya? Paham? Wah, pada kemana nih kayaknya pada ngantuk ini. Ustazah, kayaknya diulang lagi deh. Saya sinyalnya kurang jelas tadi. Kurang bagus. Oke. Ikut aja. Pertama, kita harus memahami bahwa jangan sampai setiap tawaf itu atau saat tawaf badan kita menghadap Ka'bah. Tidak. Ya. Ingat bahwa Ka'bah selalu berada di sebelah kiri kita. Berarti gini. Kalau kita kedorong ya. Ini saya lagi bicara tapi belum kebayang mungkin ya, tapi saat manasik di hotel insya Allah nanti akan lebih terbayang. Ya. Intinya jangan sampai kalau badan kita kedorong kemudian kok langsung menghadap Ka'bah, putar lagi. Artinya ingat bahwa Ka'bah selalu berada di sebelah kiri kita, gitu ya. Nah, dari mana sih mulai tawaf? Dari sudut Hajar Aswad. Ini yang ada garis apa nih, hijau ya. Sampai di sini Bismillahi Allahu Akbar sambil dikecup. Itu ya, tangan kita dikecup. Itu kisbay ya. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Oke, nanti akan kita praktek jelasnya ya saat di hotel. Kemudian kita mutar, baca apa? Andaikan suara saya terdengar, silakan ikuti. Tapi yang namanya ruang terbuka, terkadang wirelessnya itu on off. Saat on off, saya mohon Bapak Ibu jangan bingung. Aduh, baca apa nih saya? Suara Ustaz nggak kedengeran gitu ya. Baca saja doa-doa atau zikir-zikir yang Bapak Ibu bisa. Bukan yang hafal yang bisa. Silakan istighfar, silakan bersolawat, silakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Silakan ya. Sampai putaran sampai ujung sini, nih satu sudut sebelum Hajar Aswad itu namanya rukun Yamani.
Di rukun yamani ini, setiap sampai rukun yamani kita juga membaca Bismillahirrahmanirrahim tanpa dikecup. Itu. Kemudian baru kita baca sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai lagi sini di sudut Hajar Aswad sama. Bismillahirrahmanirrahim dikecup lagi tangan kita. Gitu ya. Seperti itu ya, Pak. Insya Allah lebih jelasnya nanti kita praktek. Jelas, Mas. Terima kasih. Nah, setelah selesai tawaf 7 putaran, maka kita akan diarahkan. Alhamdulillah Bapak Ibu kita selesai tawaf, ya. Kita apa yang kita lakukan? Sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Ya, di mana kita nanti biasanya mencari pelataran yang aman dan tidak berdesakan, tidak krodit. Bisa di pas pintu Ka'bah, lurusannya maksud saya, selurus dengan pintu Ka'bah. Bisa kita arahkan untuk kemana? Wah, ternyata penuh, terus ke belakang. Kita cari yang aman. Insya Allah Bapak Ibu tinggal mengikuti kami. Selesai sholat sunnah tawaf, kita berdoa, kemudian kita arahkan untuk minum air zam-zam. Jadi tidak langsung sa'i. Kita akan minum air zam-zam sama-sama. Setelah itu kita arahkan kembali untuk menuju tempat sa'i. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Ya Allah. Ya lanjut Mas Arif. Nah, tadi nih ya, saat kita di sudut Hajar Aswad, ini ada di ujung sana nih ada apa namanya? Apa tuh ya? Seperti lampu hijau. Ini lurusannya dengan Hajar Aswad. Jadi saat Hajar Aswad bingung, yang mana sih sudutnya? Kok saya bingung? Tinggal melihat ke arah sini. Oh iya, sudah pas nih, sejajar dengan sudut Hajar Aswad. Tuh ya Pak, ada tandanya. Baik, lanjut. Nah, ini ya, sebelah sini sudut Hajar Aswad, kemudian ke ujung sana ada tanda lampu hijau. Itu tandanya bahwa kita berada di garis Hajar Aswad. Ya, oke. Menjadikan Ka'bah selalu di sebelah kiri, ingat. Bukan badan kita menghadap Ka'bah, bukan. Tapi berada di sebelah kiri kita. Oke, lanjut. Meyakini telah sempurna 7 putaran. Kalau ragu berarti tambahkan lagi. Gitu ya. Ragu ini ke-6 apa ke-7 ya? Ragu. Ya, kalau ragu tambahkan lagi 1 putaran lagi. Ya. Oke, paham tentang tawaf? Lanjutkan. Sunnah-sunnah dalam tawaf. Mencium Hajar Aswad. Bapak Ibu yang nanti, bukan maaf, Bapak-bapak bukan Bapak Ibu. Bapak-bapak yang berkeinginan mencium Hajar Aswad, silakan nanti komunikasi dengan mutawif kita ya. Nanti saya sampaikan, saya arahkan, tapi lihat dulu kondisinya. Jangan juga memaksakan. Tapi untuk ibu-ibu, mohon maaf ya, tidak saya anjurkan karena saya juga tidak bisa mengantar ke situ. Kondisi kredit dan banyakkan itu bapak-bapak. Insya Allah kalau untuk bapak dan ibu, saya lebih senang untuk mengajak ke Hijr Ismail. Ke Hijr Ismail kapan itu? Kalau selesai tawafnya itu malam, pagi kita mungkin tawaf lagi, mungkin ada waktu malamnya lagi ya, kita insya Allah akan ajak. Lanjut. Jadi menjadikan kain ihram di bawah ketiak kanan dan ujungnya di pundak kiri seperti ini. Selalu seperti ini ya ketika tawaf. Ini sunnah. Lari-lari kecil pada 3 putaran pertama, khusus untuk pria. Kalau ngelihat pria kok pada lari-lari kecil, ibu-ibu nggak usah mengikuti karena ini khusus untuk pria. Ingat, lari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Putaran 1, 2, dan 3 saja. Oke, lanjut. Menghadap Hajar Aswad seraya mengangkat kedua tangan. Tadi yang saya sampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil mengangkat. Lanjut. Tidak memutus putaran tawaf. Capek amat ini ya, habis istirahat, habis ketiga misalkan istirahat dulu ngasok dulu, jangan.
Lanjutkan pelan-pelan. Biasanya mohon maaf Bapak Ibu, saya sampaikan sebelum tawaf. Bapak Ibu, apakah tawaf kita mau mendekati Ka'bah atau mau menjauh dari Ka'bah? Kenapa saya tanyakan seperti itu? Kalau kita mendekati Ka'bah, berarti tawafnya insya Allah cepat selesai. Tapi kalau makin jauh dari Ka'bah, ya selesainya lama karena putarannya makin jauh. Dan ini kita tidak ada istirahat. Tidak boleh memutus putaran tawaf agar kita mendapatkan pahala sunnahnya. Lanjut. Sholat sunnah tawaf tadi ya. Jadi saya ingatkan kembali, selesai kita melaksanakan dan sudah dapat dipastikan tawaf yang kita laksanakan 7 putaran, maka kami arahkan untuk tadi untuk sholat sunnah tawaf. Sebelumnya kita baca doa dulu, kemudian sholat sunnah tawaf, kemudian baca doa bersama lagi, baru menuju tempat minum air zam-zam. Oke, lanjut. Ya. Mohon diperhatikan kembali ini mereview pembicaraan saya tadi. Hajar Aswad itu nomor 1 ya. Bapak Ibu mohon maaf, saya cuma ingin bertanya, di mana sih letaknya multazam? Nomor 3, nomor 2 ya. Di mana? Nomor 2. Yang Ada batu-batu itu. 2. Yang kelihatan batunya. Yang kelihatan batunya. Jadi di mana sih multazam itu untuk memastikan bahwa nomor 1 adalah Hajar Aswad, nomor 3 pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itulah yang disebut multazam, tempat yang sangat mustajab. Oke. Ya, kemudian nomor 4 ini Hijr Ismail ya, yang melingkar tuh. Mohon maaf kalau jangan sampai ketika tawaf kita masuk ke Hijr Ismail. Kenapa sih nggak boleh masuk? Karena Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah yang harus kita kelilingi. Dan tawaf, kalau ada orang-orang memegang Ka'bah, jangan sampai ada Bapak Ibu jamaah saya ya, yang jamaah kita yang langsung tiba-tiba ikutan memegang Ka'bah. Penasaran kayak gimana sih Ka'bah itu? Ada kesempatan dia langsung aja megang, ya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Itu berarti masuk melanggar aturan ihram. Itu Ka'bah itu wangi. Gitu ya. Jadi sabar aja, nanti ada saatnya kita antarkan untuk bisa memegang Ka'bah. Ada saatnya kita masuk ke Hijr Ismail. Ini kita harus menyelesaikan apa? Tawaf. Habis tawaf sa'i, habis sa'i tahallul itu. Ya, saya bicara umroh ini. Oke. Nomor mana? Nomor 5. Rukun Yamani ini tadi ya. Ketika sampai rukun Yamani, bacaannya sama dengan di Hajar Aswad tadi kan? Bismillahirrahmanirrahim tanpa dikecup. Jangan kebalik. Itu masih banyak jamaah yang di rukun Yamani sama dikecup dengan di Hajar Aswad. Saya ulangi, di Hajar Aswad apa yang kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seraya mengangkat tangan dan mengecup. Kita mutar, ketemu di rukun Yamani. Apa yang kita ucapkan? Bismillahirrahmanirrahim tanpa dikecup. Oke, lanjut. Nih, termasuk megang makam Ibrahim juga jangan ya, walaupun ada kesempatan. Ini saya bicaranya lagi nanti ada saatnya. Pak boleh silakan. Karena apa? Ini kita sudah selesai tawaf sunnah. Besok-besoknya atau mungkin jelang sholat subuh. Ini saya bicara sedang umroh. Makam Ibrahim tempat berpijak atau tempat berdirinya Nabi Ibrahim, tapi bukan kuburannya Nabi Ibrahim. Pasti penuh di sini nih, dan akan kita lewati saat tawaf. Lanjut. Nah, sekarang kita menuju, setelah minum air zam-zam, kita arahkan untuk sa'i. Sebelum sa'i, kita nanti ajak untuk berdoa di Bukit Safa, ya, menghadap ke Ka'bah. Bapak Ibu, kita hitung sa'i itu kalau tadi tawaf berawal di Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. Tapi kalau sa'i, ya, mohon diperhatikan, kalau sa'i itu berawal di Bukit Safa,
berakhir di Bukit Marwah. Ya, silahkan hitung sendiri itu. Coba kita hitung sama-sama lagi. Dari Safa ke Marwah berapa putaran? Hitungan? Safa ke 7. Marwah? 7. Oh, dari Dari Safa ke Marwah. Kita hitung dulu. Dari Safa ke Marwah. 1. Hitungan 1 itu Safa Marwah Marwah Safa apa dari Safa ke Marwah hitungannya 1? Marwah 1. Oke, kita hitung ya. Safa Marwah 1, Marwah Safa 2. Safa Marwah 3. ya, Marwah Safa 4. 4. Safa Marwah 4. Safa Marwah 5. 5. Marwah Safa 6. 6. Safa Marwah 7. Oke, jadi sa'i itu berawal di Bukit Safa, berakhir di Bukit Marwah. Marwah. Jangan salah, pernah itu saya zaman haji. Dari Safa ke Marwah, Marwah Safa, 1 putaran, akhirnya 14 putaran. Allah, ya sampai kamar nggak bisa ngapa-ngapain. Kakinya udah kecapean. Oke ya. Nah setelah sampai Marwah, nanti kita berdoa bersama di Bukit Marwah, tanda selesainya sa'i kita, tapi bukan umroh kita, belum selesai nih. Ingat, di Bukit Marwah selesai sa'i, ya kita ajak untuk berdoa bahwa kita sudah selesai sa'i. Selesai berdoa itu baru kita cukur rambut, gitu ya. Nah untuk perempuan ini, kalau laki-laki sih bebas aja ya, maksudnya kan karena terbuka. Untuk perempuan biasanya nggak pede kalau motong sendiri, padahal bisa langsung sendiri. Nah karena kita bergantian guntingnya, sabar. Nanti kalau memang saya yang harus motong atau pengen dipotongin sama saya, sabar, jangan sampai rambutnya ditarik-tarik terus keluar kelihatan auratnya. Nanti saya akan nyamperin. Tuh, seperti itu. Oke, lanjut. Nih itu tadi ya, Bukit Safa, Bukit Marwah. Tawaf yang sah, gitu tadi. Setelah tawaf menuju sa'i, dulu aja nanti dari. Bapak Ibu mohon diperhatikan bahwa dari Safa ke Marwah itu berapa meter? 420 meter kurang lebih. Kali 7 berapa itu? 28. Iya. 420 kali 7 kan? Berapa tuh? 294 ya, kurang lebih 3 kilo. Kurang lebih 3 kilo. Makanya kenapa kita perlu mempersiapkan fisik kita dan belajar jalan dari sekarang. Nah, itu baru sa'i ya. Tadi tawaf nggak keukur ya. Iya, tergantung dekat apa jauhnya dari Ka'bah. Betul, itu makanya saya selalu sampaikan sebelum tawaf itu Bapak Ibu, apakah kita mau mendekat ke Ka'bah tawafnya atau mau menjauh? Karena kita akan mempersiapkan fisik kita untuk ini juga sa'i. Gitu. Nah, untuk yang sepuh, punten, untuk yang sepuh saya anjurkan kenapa mesti memakai kursi roda. Karena ini perjalanan yang luar biasa kalau pakai berjalan kaki, kasihan. Kalau memaksakan diri, jamaah kita kemarin memaksakan diri tuh di bulan Agustus akhirnya drop 2 hari sakit. Karena mestinya dia memakai kursi roda aman di lantai 2. Insya Allah aman. Lanjut. Sunnah sa'i. Apa saja sunnah sa'i? Nah, suci dari hadas, najis pada badan. Bapak Ibu mohon maaf ya, perlu diperhatikan ketika kita tawaf itu sama dengan sholat. Jadi kalau batal sampaikan ke kami, Pak Ustadz, saya batal, saya kentut. Ya, kalau sholat kentut dilanjutkan apa berwudu? Berwudu. Ingat itu lagi tawaf itu sama dengan sholat. Jadi harus mempunyai wudu. Tapi kalau sa'i bagaimana? Sunnah dalam keadaan berwudu. Ya, sunnah dalam keadaan berwudu saat sa'i. Oke. Sa'i suci dari hadas dan najis pada badan, pakaian dan tempat. Lanjut.
berkesinambungan, ya artinya terus menerus. Istirahat itu dalam arti gini, di putaran ketiga saya suka sampaikan ke jamaah Bapak Ibu mau minum dulu atau lanjut, gitu. Kalau lanjut katanya ya di putaran ketiga tuh. Nah putaran keempat mau lanjut apa minum dulu? Lanjut. Saya tahu yang lanjut itu yang kuat, tapi yang sepuh-sepuh udah nggak kuat kan, jadi jeda dulu untuk minum. Nggak apa-apa istirahatnya jeda untuk minum. Itu ya. Jadi jangan kita paksakan fisik kita terus-terusan sampai 7 putaran. Kasihan juga ya. Jadi ada jedanya untuk istirahat minum tadi. Sebentar. Sebentar, bukan duduk-duduk, habis duduk-duduk dulu dah. Nanti lanjutinnya nanti nggak bisa. Kita lanjutkan pelan-pelan saiknya, gitu ya. Karena harus berkesinambungan. Lanjut. Mendaki Bukit Sofa dan Bukit Marwah pada setiap putaran sa'i. Nanti akan terasa ya. Kita praktek. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini ada batu hitam ya di Bukit Marwah. Tapi ini sebelah ujung. Nanti kita lihat kondisi apakah kita nanti tahallulnya di sini atau cukup di ujung sebelah sana. Kalau sebelah sana yang arah keluar, pintu keluar itu tidak ada batu hitamnya. Tapi ini di arah ujung sini ya, itu tertutup tembok semua. Tapi kalau memungkinkan nggak apa-apa kita di sini. Lanjut. Menghadap kiblat, kemudian takbir dan tahlil ya, berdoa, membaca sholawat. Lanjut. Berjalan cepat sepanjang lampu hijau pada setiap putaran khusus pria. Ada ini namanya pilar hijau ke hijau ya, baik dari Bukit Sofa ke Marwah ataupun nanti dari Bukit Marwah ke Sofa. Ketika sampai di pilar hijau, ini untuk laki-laki agak berjalan cepat, tapi untuk perempuan tidak. Apa yang kita baca di sini? Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akram. Gitu biasanya 3 kali baca itu kelar tuh pilar hijau ini. Ya ingat tadi berjalan cepat hanya untuk laki-laki, perempuan jalan santai saja. Lanjut. Ya, Sofa Marwah Sofa. Ya, ini mereview saja. Lanjutkan. Nih, Bapak Ibu, walaupun kita sudah selesai sa'inya, sudah berdoa tadi di Bukit Marwah, tapi kalau belum mencukur rambut, itu berarti belum selesai rangkaian umrohnya, karena harus diakhiri dengan tahallul. Nah, bagi bapak-bapak yang nanti pengen dibotakin, bilang enggak di situ dipotong apa namanya digunting sebentar kemudian ke tukang cukur gitu, enggak. Nanti tahallulnya di tukang cukur, diajak sama ustadz kita kalau ada yang ingin dibotak. Gitu, ya. Tahallul adalah tanda selesainya umroh kita. Oke. Paham sampai di sini? Kalau paham kita sudahi atau ada yang ingin di-sharingkan silakan. Maaf, hal ini disebut tahallul ya, berarti perkara-perkara yang tadinya diharamkan selama berihram telah dihalalkan kembali. Jadi yang tadi tidak boleh memakai wangian, tidak boleh motong kuku, apalagi ya, untuk yang laki-laki tidak boleh berkaos kaki misalkan tadi ya, tidak boleh menutup yang melekat kepala untuk laki-laki. Nah setelah selesainya tadi setelah tahallul maka semua yang tadinya di perkara-perkara diharamkan menjadi halal kembali. Normal lagi, silakan sampai hotel mau pakai sabun, silakan karena sudah selesai umrohnya. Oke. Sudah 9:30 ini. Wah, alhamdulillah. Sudah selesai sampai tahallul. Sudah teh. Ya. Bapak Ibu, mari silakan. Materi tadi sudah disampaikan sama Ustazah. Ada yang masih kurang paham, silakan ditanyakan dari mulai tadi rangkaian kita ibadah, dari mulai kata niat, lalu tawaf ya,
lalu sa'i, dan terakhir tahalul. Silakan. Ada yang masih ragu atau yang masih belum paham, silakan ditanyakan Ustaz ya. Assalamualaikum Zah. Suara saya kedengaran ya? Ya, Iya. kedengaran dengan Bapak siapa? Dengan Israel dari Ketapang. Oh, Oh, mengapa Isra? Oh iya, terima kasih penjelasan Ustazah tadi. Ini karena umroh pertama bagi saya belum banyak, belum paham banget sih ya. Mungkin pada saat manasik nanti cukup bisa dipahami lah ya. Ya. Cuman ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama tadi kan kita larangan ke Ka'bah tadi kan pada saat tawaf ya. Memegang Ka'bah itu pada saat tawaf atau pada saat proses umrahnya? Pada saat proses umroh. Oke, berarti Kalau setelah Bapak tahalul sedang baru tawaf, boleh kita memegang Ka'bah itu berarti saya. boleh. Cuman biasanya kalau udah selesai tahalul itu udah pada lelah banget Pak fisiknya. Saya Oke. suka tantangin gini, ayo siapa yang tadi penasaran pengen pegang Ka'bah, ayo saya anter gitu kan. Ya, nanti antarin saya Zah. Aja ya, insya Allah. Insya Allah Insya Allah. tenaganya pasti ada nanti. Insya Allah. Terus Siap. yang kedua pertanyaan saya gini, mungkin kan pada saat prosesi tawaf tadi, ya kita kan wajib dalam keadaan bersuci atau dalam keadaan masih berwudhu. Mungkin ya, semoga sih tidak terjadi ya kita itu wuduknya akan lepas atau wuduknya batal. Kan kita harus mengambil wuduk lagi. Nah itu apa gimana kita infokan ke mutawifnya atau mungkin saya bawa 1 botol yang bisa disemprot, saya wuduk di tempat atau gimana ya Zah? Itu teknisnya nanti. Nanti kalau saya kan di depan ya Pak, jadi biasanya seperti itu Bapak komunikasi dengan mutawif kita. Jadi Bapak mutawif itu ada di belakang mengontrol jamaah mungkin yang ketinggalan atau apa gitu ya. Di pelataran sebelum kita tawaf itu ada tempat minum air zam-zam Pak. Saya lihat termasuk saya juga kemarin saya wudhu di situ karena saya dari Tanim itu kan batal ya. Sebelum tawaf saya wudhunya di situ. Ada aliran air saya lihat ke situ di bawahnya. Jadi insya Allah kan kita ngambil nanti yang rukunnya saja Pak. Enggak usah semua anggota wudhu itu di apa namanya dibasuh ya. Hanya rukunnya saja. Mana rukunnya? Yang pertama adalah niat. Yang kedua membasuh wajah ya. Kemudian yang ketiga membasuh tangan sampai sikut. Ya, yang keempat membasuh kepala atau sebagian kepala. Kepala itu kan bisa depan, bisa bagian belakang kita ya. Yang penting masih ada area rambutnya. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Kemudian yang keenam tertib. Jadi saya ulangi, rukun wudhu yang pertama adalah niat, kedua membasuh muka, ketiga tangan sampai sikut ada sikutnya ya, kanan sampai sikut. Kemudian membasuh kepala atau sebagian kepala, bukan rambut ya. Jadi ketika basuh rambut itu harus yakin bahwa itu masuk ke meresap ke kepala. Kemudian kaki sampai mata kaki dan tertib. Cuman sedikit itu saja Pak. Maka tadi sampaikan Pak Ustadz, saya batal gimana ini? Insya Allah akan diantarkan. Dan insya Allah tidak tertinggal jauh dengan kita, gitu ya. Oke, yang saya pikirkan tadi adalah kalau dengan kondisi seperti ini kan mungkin kita akan terpisah dengan rombongan ya Zah ya. Nah itu yang mengkhawatirkan cuma di situ sih. Takutnya insya Allah tidak Pak. Ya oke. Terus terakhir Zah. Sebentar Pak. Sebelum kita melaksanakan umroh, biasanya saya ajak jamaah. Ya Allah, sempurnakanlah umroh tawaf kami sampai selesai. Artinya tadi tidak ada yang sampai menahan pengen buang angin kemudian ditahan totonya keluar juga gitu ya. Alhamdulillah sih Pak, selama ini kita serahkan kepada Allah, kita mohon, kita bawa senjatanya itu doa. Biasanya kita sampaikan gitu ya. Ya. Tapi kan kita harus pikir, tapi kan kita tetap harus ada antisipasi ini akan terjadi kan. Ya, kita pasti berharap nggak akan terjadi seperti itu. Cuman terakhir ini Zah. Terakhir itu saya pernah lihat ada jemaah umroh yang itu bawa botol yang nanti pada saat air itu keluar seperti spray. Jadi pada air itu disemprot ke tangan kan seperti spray, tapi tangannya tetap basah dan itu digunakan untuk wudhu. Itu boleh atau tidak dan sah atau tidak? Nggak apa-apa, silahkan selagi air itu memang tadi air suci dan menyucikan, gitu kan. Nah makanya tadi kan nggak semua anggota wudhu kita dibasuh karena kondisi kita ambil yang rukunnya saja. Kalau Bapak nanti dengan spray aja saya, kalau mencukupi silakan. Itu dengan spray yang ada. Nggak apa-apa kalau memang mau persiapan itu. Mudah-mudahan Allah bantu kita sehingga
kita bisa menahan wudhunya itu sampai selesai sholat sunnah tawaf. Ya, Pak. Oke, terima kasih Sa. Ya, Jazakallah ya. khair. Sampai jumpa. Punten Bapak berangkat dengan siapa ya Pak? Saya belum kenal. Saya berangkat dengan istri sama anak 2. Oh, Bu Yeni ya? Umi Sama Bu Mirawati, Yeni. Aisyah Alia Zahra, sama Atila Jalaluddin Al-Jabar. Oh iya, baik. Bapak orang awak. Orang Oh awak. iya. Ya, Oh, karena oke. manggilnya beda, manggilnya Zah. Kalau orang sana tuh panggil pasti bukan Ustazah, Zah. Gitu. Saya udah paham. Ya. Ya, ya, jadi ada yang lainnya? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan kembali? Sekali lagi ini pramanasik ya. Mohon Bapak Ibu doanya dibaca-baca sambil kita menunggu tanggal 29. Jadi pramanasik 29 tidak kaget lagi. Insya Allah yang belum bisa mengikuti pada malam hari ini, kalau kami akan juga rekamannya ya, untuk bisa dilihat kembali gitu kan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mulai dari sekarang mohon dibaca buku doanya. Jadi sudah persiapan nanti pada saat 29 sudah tidak kaget lagi, malah semakin akan mulai ya, semakin memahami sekali penjelasan Ustaz. Bentar, ini ada yang chat ya, ada nggak kedengeran katanya suara saya kedengeran? Ada yang chat saya. Bu Relia, kedengeran nggak suara saya? Ada promo belajar. Tadi sempat nggak kedengeran, makanya saya keluar tadi. Oh, Bu Relia mungkin sinyalnya ya, kayaknya senyum-senyum aja tuh, nggak kedengeran kata suara saya. Oh, di ini ya, di unmute juga. Bu, buka deh ininya mikrofonnya Bu Relia, buka. Ibu nggak buka, jadi nggak kedengeran. Minta tolong sama anaknya. Ya, kasihan banget dari tadi. Oke, ada yang lainnya? Atau bingung bawa baju berapa? Nah, itu dibingungin bukan ntar gimana di sana ibadahnya, tapi bawa baju berapa sih? Nah, silakan Ustazah dijelasin sekalian. Karena memang ya, walaupun misalnya mumpung masih ada waktu nih ya, baru 2 minggu lagi gitu ya. Mari silakan Ustazah kan sudah berpengalaman biar tidak ribet. Kira-kira untuk gamis tuh berapa potong tuh Ustazah? Ya, kalau saya nggak bicara bapak-bapak ya, kan bapak-bapak praktis aja ya biasanya. Untuk ibu-ibu nih, kebingungan gamis, baju berapa hari perjalanan. Saya biasanya membawa baju itu maksimal 6, maksimal. Tapi seringnya 5 gamis doang. Kok cukup sih? Ya cukup. Pertama, baju batik daku travel. 1. Kedua, baju hitam. Baju hitam itu 2. Ya, gamis hitam 2 berarti udah 3 kan. Kemudian baju putih cukup 1, apalagi rute kita ke Madinah dulu. Nanti teh saat manasik pakai baju putih ya dari rumah kita ke hotel manasik. Ya, seperti biasa kerudung hitam, putih, baju kerudung putih. hitam. Ya. Nah, menurut saya itu sangat cukup. Baju itu akan dipakai nanti saat untuk umroh. Karena apa? Kita pakai dari rumah ke hotel ya. Kemudian besoknya saat terbang memakai batik daku travel, berarti baju putih itu kan udah kotor seharian kita pakai. Begitu sampai Madinah, kita kucek sehari juga udah bersih. Bisa dipakai nanti untuk umroh pertama perjalanan dari Madinah ke Mekah. Oke, hitung lagi bajunya. 1 batik daku travel, kedua gamis hitam 2, ya berarti udah 3 ya. Kemudian baju putih udah 4. Nah, 5 itu baju untuk tidur yang sekalian bisa dipakai untuk ke masjid. Jadi bukan daster-daster tok. Jadi baju semi resmi gitu ya. Dan diupayakan baju itu tidak terlalu tebal. Kan pakai legging, jadi insya Allah aman, tidak terlihat auratnya. Kenapa tidak tebal? Karena ingat, koper kita saat kepulangan hanya 23 kilo. Kalau untuk bawa baju aja udah tebal-tebal, nanti nggak bawa oleh-oleh dong. Tuh ya, atau cuman sedikit. Itu ya, jadi cukup bajunya itu 5 sebenarnya. Sampai hotel, nanti kita kan persilahkan ya. Mau membeli kaos daku travel untuk city tour, gitu ya Teh, kita berarti udah tambahan lagi tuh, udah 6. Jadi insya Allah cukup. Oke, yang lain? Siap tuh ibu-ibu sudah punya gambaran ya dari saja tidak bingung lagi, maksimal hanya 6 katanya. Mukenanya 2 atasannya saja. Ya. Jadi bawaannya memang jarang kita pakai karena kita sudah memakai kaos kaki ya, ibu-ibu. Bapak-bapak juga
ya sebagai gambaran mungkin maksimal juga 6 juga mungkin kan, karena apalagi yang memakai gamis ya. Jadi jubah maunya tinggal langsung gitu aja jubahnya kan seperti itu. Iya. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Sudah pada mau istirahat? Ya sepertinya Iya. ngantuk ya. Teteh, punten Sudah pada setelah ini, ngantuk. setelah ini udah diaktifkan belum? Jamaah maksudnya udah bisa komunikasi dengan kita atau masih depending? Siap Ustazah, insya Allah besok ya. Setelah kami selesai ini Zoom, biasanya akan men-share kembali rekam gambaran apa-apa saja yang dibawa dan yang di bagasi itu apa saja. Nanti insya Allah kami share. Insya Allah di situ mungkin sudah mulai dibuka karena akan kami buka juga apabila Bapak Ibu yang berminat membeli paket kuota umroh 9 hari. Lalu penukaran uang real ya. Insya Allah akan kami bantu dengan tim-tim Dakota Travel pada saat di lapangan. Seperti itu sih. Saya titip pesan untuk jamaah ya, diupayakan nomor yang akan diberikan saat pengisian paket data itu betul-betul nomor yang dipakai. Karena sering kejadian ya Teh, nomornya mana, ngasih nomor ini sampai Madinah, sampai Mekah, dia stres sendiri. Kenapa? Ternyata bukan nomornya yang itu yang aktif, jadi salah ngasih nomor. Mohon pastikan bahwa nomor yang diberikan ke kami adalah nomor yang bisa untuk komunikasi dan yang ada peduli lindunginya. Ya. Begitu ya Teh. Mungkin sudah cukup kali Teh. Iya Bapak Ibu, sebelum tutup dengan doa dengan Ustazah, sekali lagi kami mengingatkan, mulai hari ini walaupun memang kondisi lagi bulan Ramadan ya, kita saum ya, insya Allah pagi hari mungkin bisa Bapak Ibu untuk melatih berjalan ya, memang tidak langsung 3 kilo ya, tapi sedikit-sedikit saja, insya Allah namanya juga ikhtiar ya, dibiasakan. Tetap jaga kesehatan, lalu sekali lagi dibaca-baca kembali buku doa yang kami berikan. Dan apabila ada yang belum mendapatkan, boleh nanti memberitahukan di grup. Nanti pada saat manasik, kami insya Allah akan membawakan dan langsung minta dengan tim-tim kami pada saat manasik. Seperti itu. Lalu sekali lagi pakaian memang dimaksimalkan saja seperlunya, dan untuk keperluan uang juga seperlunya saja, tidak berlebihan ya Bapak Ibu, karena memang niatkan kita semuanya untuk beribadah ya, yang untuk oleh-olehnya memang edisional ya, istilahnya seperti itu. Mungkin mengingatkan seperti itu. Obat-obatan, apabila ada Bapak Ibu yang memang selama ini meminum obat-obatan khusus, silakan membawa sendiri, disiapkan sendiri ya. Terus apabila ibu-ibu yang masih memang headnya lancar, mungkin dipersiapkan untuk meminum obat head dulu, bisa seperti itu, komunikasi dengan Ustazah mungkin bisa juga. Intinya kami akan kembali seperti itu. Dan apa-apa saja nanti insya Allah besok kami buka grup. Apapun kendala atau misalnya Bapak kurang daripada ragu ya Pak, nanti kan malu bertanya saat di jalan, dalam arti ada bahasa seperti itu ya. Tapi insya Allah dengan terbuka kami dan Ustazah juga akan memberikan solusinya. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, gunting atau gunting kukus seperti apa, nanti boleh bisa ditaruh di mana seperti apa, boleh silakan ditanyakan di grup. Mungkin alhamdulillah terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir di acara manasik online malam hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf atas segala kehilapan. Mungkin ditutup dulu dengan doa Ustazah, mari silakan. Ya, baiklah, demikian materi yang telah kita bahas bersama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bekal umroh kita ya, dan bermanfaat juga ilmunya untuk kita dunia dan akhirat. Ya Rabbal Alamin. Saya punten untuk menegaskan untuk yang, karena ini banyak yang muda ya. Kalau yang ada yang belum haid, untuk ibu-ibu ya, kalau ada yang belum haid, kabarin saya. Jadi itu biasanya bikin stres saat umroh. Kabarin saya, Ustazah saya belum haid ini, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Dari sebelum keberangkatan, jangan saat berangkat.
karena biasanya ada minum Primolut yang harus diminum sebelum 5 atau 3 hari sebelum keberangkatan sudah dikonsumsi. Tapi yang lebih baik lagi konsultasikan dengan dokter ya untuk minum Primolut tersebut. Baiklah, kita tutup hari ini dengan membaca doa. Semoga Allah senantiasa bersama kita, mencurahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua, dan mudah-mudahan ibadah Ramadan ini lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ya, Amin. salihah wa ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah العظيم استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اغفر لنا ذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال برحمتك يا الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاء أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin. Bapak Ibu sebentar ya, kami mau screenshot dulu untuk dokumentasi kami, untuk kelengkapan dokumentasi kita sebentar. Kalau berkenan boleh buka kameranya Bapak Ibu. Kamera. Baik, tidak apa-apa Ibu. Yang tidak bisa tidak apa-apa, tapi insya Allah kami akan aktif sebentar kami. Siap, terima kasih banyak. Sekali lagi, mohon maaf saya pribadi, kesempurnaan hanya milik Allah. Kekurangan memang dari diri saya pribadi, saya Ayat Surati. Sekali lagi, masak, mari makan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja. Terus saja, jangan Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istirahat, maaf dan batin. Kita off-kan ya, Teteh ya. Siap.